bertemu kembali dengan saya Polmar Nadabdak. Pada saat ini saya akan bahas soal TPS UTBK, itu untuk yang aljabar ya, untuk aljabar yang pertama. Nah, soal yang akan saya bahas ini adalah bersumber dari buku GMAT Aljabar. Kalau saya baca isi bukunya, sepertinya adalah mirip semua dengan soal-soal TPS UTBK kita. Ya, baik, kita mulai soalnya. Nomor 1. Ini soal nomor 1. Yang mana yang ekuivalen dengan min 3x plus 7 lebih kecil sama dengan 2x plus 32. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja ke sini. Berarti min 3x kurang 2x. Berarti hasilnya di sini adalah berapa? Minus 5x. Lebih kecil sama dengan. Kemudian yang konstantanya yang ini berarti 32 dikurangi 7 ya. Maka ini adalah 25. Kalau ini semua saya bagikan dengan minus 5, maka ini akan menjadi x. Tentu tanda pertidaksamaan berubah karena dikalikan negatif. Nah, ini adalah minus 5. Berarti x lebih besar sama dengan minus 5. Itu soal nomor 1. Nomor 2. Jika g kuadrat lebih kecil dari g, maka yang mana yang memenuhi nanti di antara a sampai e unsur g-nya. Nah, dari g kuadrat lebih kecil g, maka ini langsung saya pindahkan g kuadrat kurang g lebih kecil dari 0. G-nya yang dari kanan saya pindahkan ke kiri. Nah, kalau ini saya faktorkan berarti g kali g kurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, tentu pembuat 0-nya dari sini adalah 0. Pembuat 0 dari sini adalah berapa? 1. Karena ini memakai tanda lebih kecil, maka ini adalah 0 lebih kecil dari g lebih kecil dari 1. Maka unsur g yang memenuhi ini dari 0 sampai 1. Kalau kita perhatikan jawabannya, tentu ini tidak. Ini 23 per 7. Itu kan lebih besar dari 1. Nah, 7 per 23. Apakah ada di dalam interval ini? Iya, ada. Sedangkan ini tidak, ini juga tidak. Di luar interval 0 lebih kecil, g lebih kecil dari 1. Kita lanjutkan. Nomor 3. Nah, jika 5b lebih besar 4b plus 1, apakah b kuadrat lebih besar dari 1? Nah, ini tinggal kita pindahkan aja ini ke sini. Ya. 5b kurang 4b. Berapa itu? 5b kurang 4b. Berarti b lebih besar dari 1. Pertanyaannya tadi, kalau b lebih besar dari 1, apakah b kuadrat lebih besar dari 1? Tentu jawabannya adalah iya. Oke, hanya seperti itu aja. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Jika harga mutlak A lebih besar dari 19, maka yang mana yang tidak ya? Yang tidak anggota A. Ya, yang mana nanti yang tidak termasuk anggota A. Kalau begitu, kita harus ingat teorinya kembali. Kalau harga mutlak X lebih besar dari A, ya, maka ini jika dan hanya jika X lebih kecil dari minus A atau X lebih besar dari A. Nah, berarti X-nya kan di sini adalah A. Kalau begitu, yang ini A lebih kecil dari min 19 atau A lebih besar dari 19. Pertanyaannya tadi adalah yang tidak ya. A lebih kecil min 19 itu berapa? Yang lebih kecil dari minus 19 itu berapa? Minus 20, minus 21. Berarti ini termasuk ya. Ini termasuk loh ya. Nah, A besar dari 19 berarti berapa? 20, 21, 22 ini termasuk, 23, 24, 25, 26 termasuk. Nah, jadi yang tidak termasuk itu adalah 18. Jawabannya C. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini kita ingat kembali teori yang sebelumnya tadi, bahwa harga mutlak 10Y kurang 4 lebih besar dari 7. Nah, kita ingat kembali yang ini.
ya, harga mutlak X lebih besar dari A. Yang ini berarti X lebih kecil dari minus A atau X lebih besar dari A. Kalau begitu, yang ini adalah 10Y dikurangi dengan 4 lebih kecil dari minus 7, atau 10Y kurang 4 lebih besar dari 7. Seperti itu ya. Nah, dari sini 10Y lebih kecil dari, kalau ini kita pindahkan kemari berarti minus 7 tambah 4 ya, minus 3. Atau 10Y lebih besar dari, yang ini pindah ke sini jadinya berapa ini? 7 tambah 4, 11 ya. Berarti ini Y lebih kecil dari minus 3 per 10, atau Y lebih besar dari berapa ini? 11 per 10. Nah, ini nilai Y-nya ini, dan satu lagi tadi adalah Y lebih kecil dari 1. Kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, nih, yang paling kecil itu berapa? Minus 3 per 10. Kemudian menyusul 1, kemudian 11 per 10. Nah, kalau kita buat tanda pertidaksamaannya, lebih kecil dari minus 10 per 3 berarti ke sini. Lebih besar dari 11 per 10 berarti ke sini. Tadi yang di soal diketahui adalah Y kecil dari 1, berarti kemari. Nah, tentu kita lihat irisannya yang ini. Berarti Y lebih kecil dari berapa? Min 3 per 10. Nah, dari jawaban itu, yang mana yang termasuk minus 3 per 10? Minus 3 per 10 ini kan sama dengan berapa ini? Minus 0,3. Berarti yang lebih kecil dari minus 0,3. Tentu ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ini adalah lebih kecil dari minus 0,3. Oke, kita lanjut soal berikut. Soal nomor 6. Ya. Nah, kita lihat di sini, A besar dari 7. Kemudian A plus 4 lebih besar dari 13. Kalau saya tuliskan, diketahui yang pertama A besar dari 7. Kemudian yang kedua A plus 4 lebih besar 13. Kalau ini saya pindahkan ke sini, maka jadinya apa? A lebih besar dari 13 kurang 4 ya. 13 kurang 4 berarti 9. Nah, kemudian 2A lebih kecil 30. Kalau saya bagi 2 semuanya berarti A lebih kecil dari berapa? 30 per 2, 15. Oke, kita gambar ke garis bilangan seperti ini. Berarti ini adalah 7, kemudian ini 9, kemudian ini adalah 15. A besar dari 7 ke sini, A besar dari 9 kemari, kemudian satu lagi adalah yang A kecil 15. Nah, berarti arsirannya yang ini. Jadi 9 lebih kecil dari A, lebih kecil dari berapa? 15. Maka jawabannya nomor 6 adalah A. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kita lihat soal nomor 7. Jika D lebih besar dari A. Jika D lebih besar dari A, tentu ini kan sama saja dengan apa? A lebih kecil dari D, begitu ya. Dan L lebih kecil dari A. L lebih kecil dari A. L lebih kecil dari A. Maka dari sini kita akan mendapatkan L lebih kecil dari A, lebih kecil dari D. Nah, pertanyaannya di sini yang tidak benar, ya, cannot be true, yang tidak benar. Nah, kalau begitu, kalau dia L lebih kecil dari A, lebih kecil dari D, maka coba lihat ini. A kecil dari D. Berarti kalau A kurang D, yang ini D-nya saya pindahkan ke kiri, A kurang D pasti lebih kecil dari apa? 0. Ya, sudah pasti bahwa A kurang D lebih kecil dari 0. Coba perhatikan yang D. A kurang D sama dengan 9. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Karena A kurang D-nya haruslah lebih kecil dari 0. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 8.
Jika AB per 7 lebih besar dari 1 per 14, terus A sama dengan B, yang mana yang harus lebih besar dari 1? Oke, yang mana yang harus lebih besar dari 1 di antara pilihan A sampai E? Nah, kalau saya substitusi, saya ganti ini B ini dengan A, berarti akan menjadi apa? A kuadrat per 7 lebih besar dari berapa? 1 per 14. Jika dikalikan semuanya dengan 7, maka di sini akan kita dapat apa? A kuadrat lebih besar dari berapa? 7 per 14 atau setengah. Nah, A kuadrat lebih besar dari setengah. Yang mana yang harus lebih besar dari 1? Coba kita lihat pilihan ini. A plus B, 1 min A, yang ini. Kalau kita lihat pilihannya, ini. Kalau A kuadrat lebih besar dari setengah, maka sudah pasti 2A kuadrat lebih besar dari berapa? 1. Kan di sini pertanyaannya yang harus lebih besar dari 1. Oke, jadi jawabannya C ya. Baik, kita lanjut nomor 9. Soal nomor 9. Nah, yang ini jika 4x kurang 12 lebih besar sama dengan x plus 9, yang mana yang harus benar? Nah, kita pindahkan aja yang ada x-nya ke sini. Berarti 4x kurang x, maka itu adalah berapa? 3x. Kemudian yang ini 9 tambah 12, berarti lebih besar sama dengan berapa? 9 tambah 12 adalah 21. Maka ini adalah x lebih besar sama dengan berapa? 7. Nah, yang mana yang harus benar? X besar sama dengan 7. Ya, kalau kita lihat dari sini ini salah, kan x besar sama dengan 7 ya. Ini 7-nya harus ada, salah. Ini salah juga. Kenapa? Ini ada sama dengan 7. Yang ini salah. Jadi jawabannya A. Kenapa benar yang A, X lebih besar dari 6? X lebih besar dari 6 itu kan boleh nanti 7, 8, 9, 10. Jadi ini termasuk. Begitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 10 yang terakhir. Jika 0 lebih kecil dari AB, lebih kecil dari AC, apakah A negatif? Kita lihat yang nomor 1. Kalau C kecil 0, ya. Kalau C kecil 0, apakah A negatif? Nah, kita lihat dari sini bahwa AB yang pertama bahwa 0 lebih kecil dari AC. Nah, ini lihat nih. Kan 0 lebih kecil dari AB, lebih kecil dari AC, maka pasti 0 lebih kecil dari AC, atau AC sudah pasti lebih besar dari 0. Kalau AC lebih besar dari 0, berarti boleh kemungkinannya A positif, C positif, atau A negatif, C negatif. Berarti kalau C ini adalah negatif, C ini negatif, maka sudah pasti A-nya negatif. Berarti nomor 1 betul. Nomor 2. Ya, nomor 2. Kalau B besar dari C. Nih, B besar dari C. Apakah nanti A-nya negatif? Nah, kita lihat dari sini. Kan bahwa kalau B besar dari C, A negatif. Berarti kalau saya kalikan dengan ini AB, ini AC, kan artinya saya kali kiri dan kanan dengan bilangan negatif. Maka kalau dikali kiri dengan kanan bilangan negatif, tentu tanda pertidaksamaan akan berubah. AB lebih kecil dari AC. Sementara dari sini bahwa AB lebih kecil dari AC. Nah, berarti nomor 2 juga betul. Oke, terima kasih. Seperti itu pembahasan soal kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sukses bagi kalian semua dan kalian nanti adalah salah satu pemenang UTBK tahun 2020. Terima kasih.